Assalamualaikum Bu Al. Waalaikumsalam Pak Tama. Nah, gimana kabarnya nih sore ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Tama. Sehat ya Bu Al ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Al. Eh, pada pertemuan ini Bu, kita akan mengadakan coaching antara saya sama Bu Al nih, kurang lebih waktunya 10 menit. Eh, Percakapan kita nanti santai aja lah, namanya ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya, Barangkali oke ada siap. hal yang mau Bu Al obrolkan atau sharingkan bersama? Iya nih Pak Tama, saya terkait modul ajar kurikulum Merdeka nih saya masih belum paham cara penyusunannya Pak Tama. Saya masih bingung. Baik, jadi Bu Al belum begitu memahami ya tentang penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, Iya, setelah percakapan ini atau sesi coaching ini selesai, nanti hal apa yang Bu Al harapkan? saya sih berharap bisa membuat modul aja dengan baik Pak Tama, sesuai dengan yang buku panduan dan juga sesuai dengan yang diinginkan gitu. Baik, Ibu ingin membuat modul ajar yang sesuai. Nah, eh, Hmm. hmm, Bu Al sudah pernah menyusun modul ajar sebelumnya? Saya belum pernah menyusun Pak, cuman punya yang saya punya sekarang ini tuh hasil download dan hasil ATM, tidak membuat sendiri gitu. Saya pengennya saya bisa membuat sendiri gitu dari awal sampai akhir seperti itu. Baik, baik. Kira-kira sebelum Bu Al itu melakukan penyusunan modul ajar, apakah Bu Al sudah mengetahui sistematikanya atau mungkin sudah pernah membaca panduannya terkait dengan modul ajar ini, Bu? Sudah pernah sih, cuman maksudnya saya pengennya sih mencoba gitu ya, maksudnya tidak hanya download aja gitu. Jadi mencoba sendiri. Pernah waktu itu ikut diklat kurikulum Merdeka, tapi saya juga untuk membuat sendiri belum gitu selama ini, hanya dari hasil download saja seperti itu. Baik. Apa yang menjadi kendala untuk Bu Al sehingga tidak bisa menyusun sendiri gitu? Yang menjadi kendala ya itu tadi kadang kita kan uh, kurang ini ya, banyaknya kesibukan, padahal mah maksudnya ingin gitu kan ya menyusun sendiri gitu kan, tapi karena uh, pengennya yang enak gitu kan, download gitu langsung ATM gitu, makanya nih saya masih bingung di langkah-langkahnya gitu kan, langkah-langkah pembelajarannya seperti itu Pak Tama. Baik, di langkah-langkahnya ya, di langkah-langkahnya. Ya, kalau di modul ajar yang Bu Al pernah pelajari yang milik orang lain itu, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Bu Al? Langkah-langkahnya di situ misalnya kayak persepsi ya, pendahuluan, misalnya ada pertanyaan pemantik, kemudian juga tentang proses pembelajarannya, lebih kepada proses siswanya di situ ya. Jadi guru hanya fasilitator saja seperti itu. Baik. Kemudian dari langkah-langkah yang sudah Bu Al jelaskan tadi, apakah Bu Al memiliki kesulitan dalam menentukan bagian-bagian tersebut? Iya, kesulitan saya pada saat penentuan asesmen diagnostik itu ya nanti eh, seperti apa gitu. Jadi saya masih masih agak belum paham gitulah yang harus dilakukan gitu. Baik. Untuk menentukan asesmen diagnostik, Ibu, biasanya yang dibutuhkan oleh Bu Al itu apa? Saya biasanya sih kemarin-kemarin saya melakukan identifikasi tentang kemampuan membaca
gitu. Dari mulai anak yang lancar membaca, sedang membaca, maksudnya yang sedang lancar membacanya, kemudian juga yang masih mengeja, karena masih ada yang belum lancar membaca di kelas saya. Ada 3 orang. Baik. Setelah Ibu menentukan asesmen diagnostik tadi, kan Ibu sudah dapat karakteristik ya, tadi ada 3 tadi kan ya. Nah, Mhm. apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap modul ajar yang Ibu buat? Ya, sangat berpengaruh sih, soalnya kan menentukan langkah-langkahnya dari asesmen diagnostik tadi gitu. Jadi kita kalau tahu memetakan anak berdasarkan kemampuannya, jadi kita kan tahu bagaimana strategi untuk ketika menghadapi anak yang sudah lancar membaca, kemudian sedang membaca, ya, yang sedang membacanya, kemudian sama yang masih mengeja, belum lancar membacanya. Jadi kita bisa menetapkan strateginya bisa lebih lebih baik lagi gitu. Seperti Baik. itu. Bagaimana strategi Ibu Al dalam melakukan melakukan pembelajaran ya, artinya merancang pembelajaran pada modul ajar tadi terkait dengan siswa yang ada 3 kriteria tadi gitu. Bagaimana strateginya Bu Al yang akan Bu Al rancang? Saya sih pengennya mungkin setelah pemetaan tadi, jadi kita identifikasi tadi kan, nah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, kemudian kita melihat strateginya, kita kalau untuk yang lancar membacanya mungkin kita lebih mudah hanya dengan memberikan video pembelajaran atau memberikan naskah pembelajaran mereka sudah mengerti. Sedangkan untuk yang masih sedang membacanya, kita bisa memberikan panduan kepada mereka mungkin yang lebih mudah gitu kan. Sedangkan untuk yang tadi yang belum lancar membaca, saya akan membuat kartu kata. Dengan kartu kata ini mudah-mudahan bisa menggiring mereka bisa lebih lancar lagi dan memahami pembelajaran dengan baik. Baik. Apa yang Bu Al butuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut? Tentunya yang saya butuhkan ya yang pertama mungkin saya harus lebih belajar lagi ya tentunya. Pertama belajar atau membaca lagi, kemudian melihat video-video pembelajaran yang terkait kurikulum merdeka, kemudian yang kedua tentunya kolaborasi dengan teman sejawat, ya mungkin mereka ada yang lebih paham, lebih tahu tentang langkah-langkah di modul ajar dan juga prakteknya seperti itu. Dan juga saya juga dengan kepala sekolah gitu kan selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah agar bisa memberikan praktik baik gitu. Dengan Baik. Wah, keren banget ya Bu Al ya. Ternyata bisa menggali nih solusi-solusi apa yang bisa Bu Al lakukan. Nah, eh, kapan Bu Al akan memulai tahapan tersebut, Bu? ya, Tahapan penyusunan modul tersebut? ya untuk sekarang kan masih PTS ya Pak, mungkin sekarang masih belum. Nah, saya mungkin bisa jadwalkan di hari Senin saya mulai membuat penyusunan modul ajar yang baik dan tadi saya akan mencoba mempelajari kembali tentang penyusunan modul ajar yang baik dengan melihat video-video pembelajaran, kemudian juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat tentang perbaikan pembelajaran saya dan juga saya oh iya ya kita kan sudah belajar tentang tentang pembelajaran diferensiasi ya di guru penggerak mungkin saya juga harus menggali kembali seperti itu Pak menggali kembali menerapkannya kembali jadi biar saya lebih bagus lagi dalam pembelajaran seperti itu. Baik. Wah, nih sudah siap berarti Bu Al untuk memulai menyusun modul ajar pada Senin yang akan datang. Nah,
Eee, saya Insya kira Allah. dengan apa yang Bu Al sampaikan tadi, ini ya, saya cukupkan gitu ya, karena Bu Al sudah mengetahui harus membuat apa, kemudian waktunya juga Bu Al sudah tentukan, kapan memulainya gitu ya. Eee, Nanti tinggal saya tunggu kabar lagi nih dari Bu Al terkait dengan, eee, penyusunan modul ajar tersebut, progresnya seperti apa, nanti bisa kita saling berbincang-bincang lagi di kemudian hari. Itu ya Bu Al ya? Iya, iya, baik Pak Tama. Terima kasih banyak. Saya jadi tercerahkan nih bisa ngobrol sama Pak Tama. Jadi saya sempat kepikiran untuk melakukan perencanaan-perencanaan tadi dengan baik. Jadinya mudah-mudahan dengan pembicaraan ini saya bisa menyusun modul ajar dengan baik. Terima kasih banyak Pak Tama. Baik Bu Al, sama-sama. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum.